Ustaz, tira dulu. Sa main dulu sa salawat nanti. Oh, berapa? Main sa salawat sekali. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi nikmatihi tatimmus shalihah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia dari Allah sehingga kita bisa berhadir di masjid yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Banyak kita bersyukur kepada Allah dengan kita meningkatkan iman dan takwa kita, dengan menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan meninggalkan segala apa yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita semua tergolong sebagai hamba yang bertakwa, hamba yang insya Allah Allah masukkan kita semua kelak ke dalam surganya, surga jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, amin ya rabbal alamin. Salawat salam semoga senantiasa terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah sayyidul anbiya wal mursalin khatamun nabiyyin. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua jamaah yang hadir termasuk sebagai umat dari Nabi kita yang istiqomah menjalankan sunnah daripada Nabi Muhammad sehingga kelak di yaumil akhir kita adalah umat yang mendapatkan syafaat yang mulia, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sampaikan dari hari Ahad yang lalu bahwa pada pagi hari ini tema kita adalah seputar peristiwa Isra wal Mi'raj daripada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu nanti Al-Mukarram tuan guru kita akan menjelaskan bagaimana hikmah daripada peristiwa Isra wal Mi'raj kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil iktibar, mengambil hikmah, kemudian apa ilmu yang disampaikan bisa kita dengarkan, amalkan dan catat untuk kehidupan kita dan bermanfaat untuk dunia akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena pagi ini sangat istimewa, ada anak-anak kita dari pesantren Al Yusuf ya yang berhadir di sini. Mereka akan menyampaikan, membawakan satu selawat sebelum kita memulai kegiatan kita ini. Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu yang punya anak dan putri ya ingin menjadi anak yang soleh solehah, maka sekolahkanlah anak-anak kita ke sekolah agama, terutama sekolah daripada tuan guru kita pesantren Al Yusuf ya. Insyaallah anak-anak Bapak Ibu akan dibina menjadi anak yang soleh solehah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, tanpa memperpanjang mukadimah, kepada grup nasyid apa namanya ini? Ada namanya? Rafiqul Qalbi ya, tim hadrah Rafiqul Qalbi falyatafaddal maskura ya. Silahkan satu selawat. Allahumma shalli wa sallim wa Assalamu alaikum
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jazakumullah khairan ahsanul jaza kepada tim hadroh yang telah membawakan bagi kita satu solawat. Mudah-mudahan dengan solawat-solawat yang kita bacakan tadi kita mendapatkan kemuliaan kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu tibalah waktu yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah tentang seputar Isra Mi'raj dari Tuan Guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz. Oleh karena itu pada waktu kesempatan ini kami persilahkan pada Tuan Guru kami, falyatafaddal maskura. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wal din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa huwa ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa huwa nabiyul mukhtar alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ya muallima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma walihqna bis salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis salihin wa a'tina mahabbataka wa ma'rifataka ya mujibas sa'ilin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, langkah yang pertama sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita yang telah diberikan senantiasa kepada kita, dan bahkan setiap saat kita tidak pernah luput daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah meluputkan kita daripada nikmat-Nya. Maka kapanpun saatnya dan dimanapun kita berada, kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dalam keadaan susah, Allah masih terus mengalirkan nikmat-Nya kepada kita. Apalagi kita dikala suka, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat-Nya kepada kita. Itulah sifat Ar-Rahman dan sifat Ar-Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kasih sayangnya Allah taala itu tidak memandang seperti pandangan kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengasihani semua makhluknya. Semua makhluk yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala tujuannya ialah untuk Dia kasihi.
sekalipun Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang itu ujian dan cobaan, sebenarnya pada hakikatnya itu bukanlah bala dan musibah, akan tetapi itu adalah sebenarnya peringatan, dan begitu juga sebagai tanda kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai akan satu kaum itu, tandanya Allah Subhanahu wa taala menyukai seseorang itu ataupun kaum itu. Ibtalahum, Allah beri kepada mereka ujian. Allah beri kepada mereka yaitu sesuatu dugaan ujian yang akan mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semoga kita semua ini termasuk daripada orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa kita memanjatkan salawat dan salam kehadiran junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selaku suri teladan dan contoh bagi kita di dalam kehidupan ini, supaya kita tidak berleha-leha, supaya kita tidak berlalai-lalai, karena kehidupan dunia ini kehidupan yang sementara, kehidupan yang tidak abadi, kehidupan yang tidak lama. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan di alam kubur, begitu juga kehidupan di alam akhirat yang tidak ada batasnya. Sementara kehidupan kita di dunia ini hanya sementara. Apatah lagi Rasulullah telah menjelaskan bagi kita bahwasanya umur umat Nabi kita adalah umur yang paling pendek-pendek hidupnya di dunia. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umurnya umat-umatku itu hanya 60 ataupun sampai ke 70. Biasanya umur ni umat ni bintang 60 70. Paladung 60 markehian mak. Mulak matu Tuhan paladung 70 marmulakan matu Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan semua tanda-tanda bagi kita. Orang-orang yang mau dekat kepada Allah, orang-orang yang mau kembali ke hadirat Allah, Allah berikan tanda-tanda bagi kita. Makanya tanda-tanda ini harus kita perhatikan. Dan tanda-tanda itu pun sebagai peringatan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya itu adalah menjadi peringatan bagi kita supaya kita tidak lalai mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Indarai Tuhan tayang gonai benia tanda-tanda. Kadang manombo tanda-tandai ita kangwa ita laleon manombo. Ahame tanda-tanda niya laki pala nagit mulak tu Allah taala. Bahad palaga apalagi iba nama matobang. Palagi nama matobang badan badung markaripun. Allah, ipon ngasungon na jo lebih bahat nabe. Allah, mata inda sungon dia bentangkas nabe marnida, mangkuling pe inda salancar na jo lebih nabahatan may ayah inang. On sude adalah merupakan peringatan-peringatan bagi kita supaya kita tetap menjaga diri kita, menjaga hati kita, menjaga pemikiran kita, menjaga hidup kita, bahwasanya hidup ini tidak selama-lamanya, pasti akan berakhir daripada dengan kematian, dan kematian itu bukanlah akhir daripada segala-galanya, tapi ia adalah babak pertama daripada kehidupan yang abadi. Itulah dia kehidupan akhirat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum bapa, kaum ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat, jemaah yang berhadir,
di pagi hari yang mulia ini adalah aktivitas rutinitas kita di dalam mengikuti yaitu pelajaran Majelis Ta'lim di Masjid Syekh Islam Maulana rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan semoga majelis kita ini istiqamah, amin ya rabbal alamin, dan juga kita tetap istiqamah. Semakin hari semakin banyak amal kita, semakin hari kita semakin semangat di dalam belajar dan menuntut ilmu. Karena orang-orang yang belajar dan menuntut ilmu itu adalah satu tanda daripada ukuran bahwa kita itu adalah mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Palapor doro aminang mangaligin halak na senantiasa mendapat curahan ni rahmat Allah. Palapor doro anta mangaligin sadahalak na senantiasa terus mengalir mendapat curahan rahmat Allah. Maka lihatlah orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Lihatlah orang-orang yang duduk belajar dan di majelis ilmu. Karena Rasulullah SAW mengatakan di dalam hadisnya, "Man yuridi bihillahu khaira yufaqihu fid din." Man yuridi bihillahu khaira yufaqihu fid din. Kama qala Rasulullah SAW. Ise sajohalak na purwan yang mangaligin alak na senantiasa. Kebaikan itu senantiasa datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Halak-halak na ingin mangaligin, halak na senantiasa tetap mendapat aliran curahan rahmat dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah itu kata Nabi? Lihatlah orang yang yufaqihu fid din. Orang yang Allah jadikan dia semangat untuk senantiasa memahami agama ataupun belajar menuntut ilmu. Alak na dongkon yufaqihu fid dini, alak najuhu di majelis ilmu. Ingin dia terus tahu ilmu itu. Porwaniya binotoya ilmui, porwaniya sundia somar ilmuya. Dan orang yang ingin berilmu itu sebenarnya itulah orang yang hendak mau ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan ada perubahan dalam diri seseorang tanpa didasari dengan ilmu. Mau kita taubat, get mar taubatiba, get mar istighfariba, indangkan nara deges istighfar nibai, indangkan nala nom taubat nibai. Kalau tidak didasari dengan ilmu, anggonai dasaran dengan ilmu, maka kita tidak akan bisa akan meningkat, yaitu di dalam ataupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kami berikan kepada kamu ilmu itu melainkan yang sedikit. Yang sedikit itu akan bisa kita memahami kehidupan ini. Dengan yang sedikit itu kita akan bisa memahami akan kehidupan nantinya di akhirat. Jamaah hadirin na dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini adalah kita mengadakan sedikit ataupun sekilas daripada memperingati Isra' Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Isra' Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah satu sejarah yang agung, satu sejarah yang sangat mulia, yang kita tidak boleh lewatkan, yang kita tidak boleh lupakan, karena Allah pun telah buatkan dia di dalam Al-Quran. Allah telah catat sejarah itu di dalam Al-Quran. Tentunya Al-Quran ini adalah sebagai pedoman bagi kita semua. Apalagi Isra' Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ninang indai lehenon kepada nabi-nabi dan rasul yang sebelumnya. Tidak diberikan kepada nabi-nabi dan rasul yang sebelumnya. Dan hikmah tujuan daripada Nabi kita di Isra' Mi'rajkan bukan sebab karena memang Nabi kita hanya mendapatkan karena dia mendapatkan musibah pada tahun itu, ataupun dia mendapatkan yaitu ujian-ujian
kesedihan yang dia rasakan dengan meninggalnya istri tercinta Siti Khadijah, ataupun meninggalnya pamannya sebagai pendukung dan pembela di dalam dakwahnya, sebenarnya bukan hanya itu saja, tapi sangatlah banyaknya hikmah tujuan daripada kenapa Nabi kita di Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah sebagai lampu ataupun sebagai jalan bagi kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kenapa dia di Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk memberitahukan kepada kita semua pabawaan Tuita Sudena, dan begitu juga kepada umat-umat yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Nabi kita itu benar-benar yaitu daripada Rasulul Alamin, utusan Allah kepada sekalian alam. Benaiban penabinta nangkin Isra' wal Mi'raj, mana sampai nangkin tulangin, karena Allah ingin menyatakan, menunjukkan bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam benar-benar dia adalah penghulu sekalian alam, penghulu di bumi dan penghulu di langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah utus kepada kita adalah menjadi rahmatan lil alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita adalah menjadi seorang guru. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghentikan daripada dakwahnya, tidak pernah dia menghentikan dakwahnya, baik pagi, baik di siang, baik di malam, dan kapanpun saja Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan dakwahnya. Suatu ketika para pemuka-pemuka Quraisy sangatlah mereka cemburunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cemburu alaitu nabinta romanangkin tokoh-tokoh kufaron di tanah Makkah Al-Mukarramah, termasuklah di dalamnya Abu Sufyan, ada lagi Abu Jahal, adong dope abu na lain na bahatana Abu si. Allah. Jadi kaboratan kalai tu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahana kabораtannya lain di atas dakwah ni Nabi tahun. Indara Nabi berhenti daripada dakwahnya. Dengan adanya dakwah ini, maka banyak di tanah Makkah itu orang-orang yang kaya, orang-orang yang terhormat sebelumnya, mereka beriman kepada Allah Ta'ala. Maka mereka yang senantiasa banyak dihormati, dimuliakan daripada tokoh-tokoh kufar di sana, mereka keberatan, kaboratan kalai, halaungan kalai. Maka dengan demikian mereka bersengaja untuk pergi menemui pamannya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Talib. Karena Abu Talib pun oleh pesongoni ia suadana, oleh pesangkin songoni keadaannya, tapi dia tetap dimuliakan dan sangat terhormat, dan dia berwibawa di kalangan tanah Makkah Al-Mukarramah. Jadi marsangajo malay di sadari nang kinro malayon manopot tu Abu Talib, ya Abu Talib, wahai Abu Talib, kami datang ke rumahmu bersengaja. Ruami tu bagasmon marsangajo. Dohot nangkin menanamkan harapan. Adong do harapan nami. Adong dodong konon nabi diho wahai Abu Talib. Ahadei ning Abu Talib urang lebina, maka disampaikan mereka, tolong majolo ami. Mangido tolong kami diho sa tolong-tolong na. Dongkon majolo di anak mi. Dongkon majolo di keponakan mi. Dongkon majolo si Muhammad ni yang takia na mengaji-ngaji, yang takia na mardakwahi, yang takia na kehetu bagas tu bagas, yang takia na ceramahi, yang takia na mendakwahi.
manguaning Abu Talib ang gobenda songono nantong harapan mo yung au sekedar manyampeon olo uhormati harurum yon umuliaon kamu dohot usambut kamu dohot naron palaroya udong konpesia sanganaha nangkin na sampeon mo yon. Setelah mereka sampaikan hasrat nialai sudah itu Abu Talib, maka mereka tinggalkan rumah tersebut. Tak lama kemudian Nabi pun datang daripada berdakwah. Nasa donok dung lalu Nabi minta tubagas ni Abu Talib, maka Abu Talib pun menyampaikan amanah yang dia terima daripada pemuka-pemuka Makkah. Arana tambah hari mabahat kalak namar iman. Ola mabahat malak namar iman alai ada Abu Sufyanon, Abu Jahalon sudena, Abu Lahab sudena, adong dopenang kinda lain-lain nai nasanantia sabahat dihormati Allah, mendapat kemuliaan. Jadi mabahat kalak namar iman romon nangkin istilah dengan halaungan, seolah-olah mereka semakin tertutup akan kemuliaan mereka di pemuka-pemuka Makkah tersebut. Jadi nasadionok idongkon Abu Talib tuna binta omang niya saruditana marwalay ng kinin ima tokoh-tokoh na di mokahon manyampion ahan ay hajat nilay aw na manyampion na sa jodo omangon niya aw na manyampion na sa jodo awon. Jadi isini ucapan nilay na sampion nilay nangkin mangidotolong kalemang antak majolo na ceramahi, antak majolo na berdakwahi, antak majolo na mangaji, dungi palaraho mangantak na ningkalay, nangkan ilehen kalay di honangkin hadiah na sangat berharga. Palapon doroamu bagas na godang, olo bahat kamar na bahat pintu na adong kolam renang na di alaman ini. Adong kenderaan na sudah lengkap nangkan ipasiap kalay nangkan dihomang asal maro raho mangantak na palapor doroamu tano na bolak nangkan ipasiap kalay perusahaan na godang nangkan ipasiap kalay ataupun na menjadi istrimu na menjadi alak bagasmu nangkan menjadi pendampingmu nangkan tongkinay ipajang sanga piga alak bebas komar pilina sanga piga di honi. Isa maalak tong kinay na deges na, isa maalak tong kinay na laga na di tanong mo kahon, pili ma imanang kandiho, asal maraho mangantak na magdakohon mang. Asal maraho na mangantak ng kin na ceramah na mga jiyon. Jadi pala sarudita na dabo, songon na mga jiyon, may asal maray belen sa nganaha, soyantak na mga ataupun soyantak na ceramah na dakwah sudena sondia ni nabinta naging jawapan na 10 tabi tuuda niya tayba sarudita na de de guarna baso-baso niya adop niya ng kintu na tobang arana pola na maradop kita nutu na tobang hancur may taon hancur may taon pala hindi tajago na tuluon nangkin dalam hidup taon maka hidup kita akan jadi hampa hidup kita akan jadi hina dalam hidup ini majagoon na tuluon na pertama adab niba tu guru niba adab kepada guru yang kedua yaitu ketaatan niba tu ayah niba dohod umat niba holok niba tu ayah niba dohod tu umat niba napatuluna hormat niba tunda tobang ataupun tunda nggodang sia niba ang godung do nangkin itajago na tuluan insyaallah kita akan jaya dunia akhirat. Jamaah hadirin na dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dungidongkon Abu Talib nangkin aha ni sampion ni tokoh-tokoh di Makkah
tu nabinta sallallahu alaihi wasallam udah ning nabinta inda tarantakau nurang kudaun indangkan nabi sawantak kudaun anggona ben namardo mujolo langitan lohot tanon niya anggona ben namada bujolo mata niarian sangat pebulanan tu tanon. Kalaulah tidak nanti bertemu langit dengan bumi ini, tidaklah aku bisa menghentikan dakwah ini. Ada maksudnya dakwahon nangkan mardalan sampai sanga andigan sajo. Hentinya ialah kalaulah dunia sudah kiamat. Artinya inda tola ihentian dakwah, inda tola ihentian pengajian, inda tola ihentian dakwah, inda tola ihentian nangkin dakwah. Dakwahon inang inda songonon, dakwahon di mana-mana, di bagas, di luar, di lopo kopi, dimanapun dakwah itu mesti ada. Karena dakwah itu adalah mengajak seseorang, dan menasihati seseorang yang salah, yang dia lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dakwahon lagi indang kon dalong markumpul songonan di pengajian. Ima sodong dakwah jamaah tabligh, dakwah nilai sunde dankin kehe tu masjid, dakwah tu bagas-bagas. Isude nadong nalain adalah mengingatkan kita dakwah tidak boleh dihentikan. Karena dakwah ni nabinta mulai daripada rumah ke rumah. Alhamdulillah di Indonesia tahun tidaklah dari rumah ke rumah. Di Indonesia tahun alhamdulillah mudah kita dikumpulkan, dan negeri kita dan pemerintah kita tidak melarang di mana kita mau berdakwah di rumah, mau berdakwah di masjid, mau berdakwah ceramah di tanah lapang. Jadi jamaahnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idia sajoi banangkin manangyon kebaikani, idia sajoi banangyon ceramahi, idia sajo nangkin dapat arahan ajakani, itu adalah dinamakan dakwah. Jadi dakwah itu tidak boleh dihentikan, dan dakwah itu adalah hak kita semua, baik ia laki-laki ataupun perempuan. Tidak mesti seorang yang berilmu banyak, tidak mesti bagi seorang ustaz, tidak. Kita sudah adalah wajib berdakwah, dan kemuliaan umat ini ada pada dakwah. Kalau sudah dakwah kita semua galakkan dalam hidup ini, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam keluarga, maka disitulah kita mendapat kemuliaan yang sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dakwah ini adalah sama yang dinamakan dengan nasihat. Dakwah itulah agama, nasihat itulah agama. Kalau sudah dakwah dan nasihat itu ditinggalkan, maka agama akan bisa musnah, agama akan bisa hilang. Ima sedongkon nabinta dalam hadis, ad-dinun nasihah. Agama itu ialah nasihat. Nasihat itu sama dengan dakwah. Peringatan. Anggodung domago alak na mamparingotkon. Nada benang kita di dunia. Indah dong bealak nara mengingotkon. Maka Allah akan marah bagi kita. Maka apabila hilang salah satu penyebab turunnya bala, dan salah satu penyebabnya turun murka Allah Subhanahu wa taala itu disebabkan dibiarkannya maksiat, dibiarkan merajalela kejahatan, dibiarkan orang yang tidak mau salat, anak-anak yang liar dan itu segala macam. Wala nadong benama nasihat yon, hancur mainang kita. Ilan Tuhan badita bala, wala adong sada keluarga, ipadiria di bagas niya suni, anak niya pitu nadong nasumbayang, nadong naramang karejon kebaikan, karejon na membuka-buka aurat sajo. Dia biarkan dia tidak peringatkan, maka keluarga itu akan dimarah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra' Mi'rajnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam
adalah terjadinya menurut yaitu kemufakatan para ulama terjadi pada bulan Rajab. Terjadi pada bulan Rajab dan harinya dan malamnya itu ialah malam 27 Rajab. Malam 27 Rajab. Jadi bopen nadung lewat nda mau wainangi. Anggo kaji inda dong warna nadung lewat. Kalau andigan peget ikaji, andigan penangkin get pelajaran bisa saja deh sebagai peringatan bagi kita. Karena Isra' Mi'rajnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu bukan menjadi pelajaran kita hanya di bulan Rajab. Bahkan dia itu adalah pelajaran bagi kita semasa hidup kita. Pelajaran di semasa hidup kita. Isra' Mi'rajnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah terjadi pada bulan Rajab. Maka bulan Rajab itu Allah jadikan termasuk bulan yang sangat mulia, mengangkatkan darajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah angkatkan Nabi ke langit. Allah angkatkan Nabi memperlihatkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kekuasaannya Allah taala, mengaligin kekuasaannya Allah taala tidak semudah yang kita bayangkan. Indah songon dia nita bayang koni, son dia naro di pikiran tay indah, tapi semua itu harus dimulai dengan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marangkati Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum berangkat Nabi diisrakan, sebelum berangkat Nabi dima'radkan, apa yang harus dipersiapkan pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Tentunya kita sudah tahu bersama, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diadakan pada dirinya pembelahan dada. Pembelahan dada ataupun pembersihan dada. Pembersihan di situ adalah satu pelajaran bagi kita. Sebenarnya bukan kotor dada Nabi. Bukan di dalam dada Nabi kita itu ada kotoran. Bukan di situ ada najis, bukan di situ ada dosa. Nabi kita itu adalah bersih, tapi itu adalah kita sekedar pelajaran bagi kita. Menjadi pelajaran di kita dalam hidup ini, kita semua harus berangkat daripada hati yang ikhlas, hati yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Get sumbayang iba, get beramal iba, berangkat daripada dengan hati. Semua gerakan kita dalam hidup ini, di dalam mau mendekatkan diri kepada Allah, harus dimulai dengan hati yang ikhlas. Dimulai dengan ketuhanan yang benar. Seseorang itu akan bisa ikhlas adalah dimulai dengan ketauhidan dia kepada Allah Ta'ala. Pengenalan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman mungkin neta buat sebagai hikmah di antara perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat membola andora ni Nabi. Ibola malaikat Jibril andora ni Nabi yang dikawal oleh malaikat Mikail. Dikawal malaikat Mikail. Iba sumon nangkin dohot air Zamzam. Pembersih itu adalah termasuk diantaranya air, dan itu adalah sebagai pelajaran di kita. Mawade banyaklah kita untuk senantiasa beristighfar, payas atete niba, mansucion atete niba di setiap langkah niba, pala iba nangkin naged padonok diri niba tu Allah Ta'ala. Ahli tujuan ni agar perjalanan kita itu diiringi Allah Ta'ala, agar perjalanan nibai, amal nibai disertai Allah Subhanahu wa ta'ala. May tayday nang nangkin, bahkan madung itabege carito ni Isra' Mi'raj ni Nabi taon, nadong nasotombus pardalanan ni Nabi tay. Baik ia perjalanan di permukaan bumi, apatah lagi perjalanan di alam-alam yang gaib. Ada tiga tingkatan perjalanan Nabi ta. Perjalanan yang di bumi,
perjalanan di alam malakut, perjalanan di alam jabarut. On matingkatan ni nangkin naibolus ni nabinta sallallahu alaihi wasallam. Lalu nabinta tu langit, lalu nabinta nangkin tu alam jabarut. Alam jabaruton alam yang tidak bisa dilalui oleh para malaikat. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah menunjukkan bahwasanya Nabi kita itu lebih mulia daripada malaikat-malaikat. Dan itu adalah kepenghuluan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah pergerakan tai harus dimulai dengan hati. Kita mulai semua amal kita itu dimulai daripada hati. Itulah yang namanya ikhlas. Orang yang ikhlas itu adalah orang yang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang akan disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin dari rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu lama andorani nabinta. Naibolai andorani nabinta dengan kekuatan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam dengan tangannya yang mulia dan juga ditemukan kembali seperti semula dengan tangan malaikat Jibril yang mulia. Dan kejadian itu adalah diadakan dan terjadi di depan pintu Ka'bah, di kawasan daripada kawasan yaitu sumur Zamzam yang ada di antara pintu Ka'bah dengan maqam Ibrahim. Jadi sumur Zamzam ini paling tadi gin posisinya di kawasan di Ka'bah. Apakah dia di Hijr Ismail, apakah dia di Rukun Yamani, apakah dia di di daerah Pancuran Mas? Tidak. Akan tetapi sumur Zamzam itu tidak jauh daripada pintu Ka'bah dan tidak jauh daripada maqam Ibrahim dan tidak jauh daripada Hajarul Aswad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka setelah berangkat, mulainya berangkat itu daripada Masjidil Haram sampailah Nabi ke Masjidil Aqsa. Di antara Masjidil Aqsa dengan Masjidil Haram banyak yang Allah perlihatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah perlihatkan kepada Nabi yaitu orang-orang yang hari itu menanam akan tanam-tanamannya. Pala saro di tanah sadari imananom sadari juo nangkin manyabi. Sadari imanyuan sadari imanyabi. Sadari imanyuan santong kini manyuan santong kini nangkin mawa marhasil. Jadi bahad do nani dan nabinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na menjadi pelajaran kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam semua menanya apakah itu dan menanya permisalannya hadon. Asod bisa alai songonon ya Jibril santong kini alai nangkin manyuan santong kini alai manyabi. Maka Jibril menjawab, inilah umatmu ya Muhammad ya Rasulullah, inilah perumpamaan umatmu, orang-orang yang mereka senantiasa menjaga hidupnya, menjaga kehidupannya supaya senantiasa fi sabilillah. Mau menangkin perumpamaannya hadinangkin perumpamaan ni umat mutungkinai na senantiasa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alakna berjuang di jalan Allah, rasukina nangkan diatur oleh Allah. Tidak akan ada henti-hentinya. Jadi sondia mele guru na berjuang di jalan Allah ini, sondia dama perjuangan ta songon sarosan nari na jolo palaligin sahabat-sahabat berjuang mereka baik belajar, baik berdakwah, baik berperang idalannya lai sudah. Itana dong perang sana. Maka kita perangilah kejahilan kita. Jadi pola songon kita di akhir zaman ataupun di masa songonon
adong do naidong kon nangkin jihad ta di jalan Allah, adong do jihad ta inang di jalan Allah. Bahat dalan naidong kon sangason dia, so bisa ita tutup ahanani dan inabintang bisa berjihad di jalan Allah. Yang pertama termasuk berjihad. Marjihad kita nangkin di dia, berjihad memerangi kejahilan kita. Memerangi kejahilan kita yaitu termasuk dengan belajar dan menuntut ilmu sebagaimana yang kita adakan pada pagi hari ataupun setiap ahad pagi. Arana yang nama ngajion sarupo may menyerang kejahilan niba, menghilangkan kejahilan niba. Ima sedongkon dalam hadis Nabi, au kama qala al-khuruju minal jahili wajibun. Al-khuruju minal jahili wajibun. Keluar daripada kejahilan itu adalah wajib. Ulang ro nangkin di bagasan ruamu inang ibantong nabayan na bodo-bodo da iba na oto-oto da iba getson dia may iba maramal lek niya olo na bodo-bodo da iba ipaiboy-boy yaya ipototo ya menjadi na oto-oto. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ngatole dong kon nasunyan iba natolay berangkat iba sian bagas niba. Ini dong nidahoy ng pengajian ke ho mangaji tu si. Ini dong nidahoy nangkin pengajian, baik peringatan, baik majelis ilmu yang lain. Pergilah engkau ke sana. Karena itulah sebenarnya taman surga kita di dunia ini. Ketenangan kita di dunia ini tidak ada. Ketenangan kita di dunia ini bukan harta. Ketenangan kita di dunia ini bukan jabatan. Ketenangan kita dan surga kita di dunia ini bukan duit yang banyak. Bukan pengagungan dan penghormatan orang yang banyak kepada kita. Tapi kemuliaan kita di dunia ini ada pada taman surga yang Allah berikan kepada kita. Di manakah taman surga itu? Itulah dia majelis-majelis ilmu. Satu saat ilahan nabinta nasihat tu para sahabat. Ahaning nabinta, idza marartum biriyadil jannati farta'u. Apabila kamu berlalu di salah satu taman daripada taman surga, farta'u. Ahadinakin farta'u. Tanamkanlah kecintaanmu ke sana. Tanamkanlah ke majelis itu kesukaanmu. Tanamkanlah, berhentilah kau di sana. Kau dengarkan, kau ambil manfaat pada tempat itu. Songon dia, naita adongkon songonon majelis ta. Mudah-mudahan semoga kita istiqamah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka contoh daripada berjihad di jalan Allah Ta'ala itu adalah termasuk yang paling mulianya pada hari ini, yaitu duduk di majelis ilmu. Onma nangkin termasuk inang naipatidaun ni Allah Subhanahu wa Ta'ala permisalan tu nabinta sallallahu alaihi wasallam. Rasul kini alakalak na berjihad di jalan Allah, maka samalah seperti rezeki orang yang diperlihatkan kepada Nabi kita, lapang dan murahnya dan luasnya, yaitu orang-orang yang pada hari itu menanam akan tanamannya dan saat itu juga berhasil. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, belajar dan menuntut ilmu itu adalah contoh daripada fisabilillah. Bahkan dalam hadis yang lain ini dongkon nabinta, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi. Isi alakalak na kaluar siyan bagas niya. Raya mu kaluar siyan bagas niya. Na kaluari iya siyan bagas niya adalah tujuan untuk menuntut ilmu. Maka dia itu sama dengan keluarnya fi sabilillah. Songon dia na marporang. Keluarnya songon dia na marporang. Hatta yarji'a. Sampai ia nanti kembali ke rumahnya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, Nabi menyuruh kita untuk bersedia duduk, apalagi belajar di majelis ilmu. Dan itulah taman daripada taman surga di dunia. Kalaulah kita sudah mendapat taman surga yang di dunia ini, nanti Allah akan kumpulkan kita di taman surganya yang di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala,
berjalanlah Nabi kita menaiki burak kendaraan yang tidak ada kendaraan seperti itu diberikan kepada Nabi dan Rasul yang lainnya. Jadi memang perjalanan ni Nabi tahun ayah hinang perjalanan luar biasa, perjalanan yang luar biasa, perjalanan yang luar biasa. Dan perjalanan Nabi tahun bukanlah perjalanan yang dia ingini, tapi ini adalah perjalanan yang diingini oleh Allah Subhanahu wa taala. Ang godong do Tuhan na mengingin, ang godong do Tuhan nangkin na berkehendak, kemanapun dia yang ingini, itu dia yang kehendakinya, tidak akan ada bisa yang menghambatnya. Jadi onma alakalak nangkin nadung ati-atinay na karena Allahi, alakalak nangkin nangwari ati-atinay nadung iyasi madung deges tauhid niya, deges amal niya, deges niat niya, itulah orang daripada perjalanan yang akan diperjalankan Allah dalam kehidupannya. Jadi Isra Mi'raj ni Nabi Tahun adalah perjalanan yang diperjalankan oleh Allah. Perjalanan Isra Mi'raj ni Nabi Tahun adalah perjalanan daripada perjalanan yang terbit daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, bardalan manangkin burukon, maka diperlihatkanlah bagi Nabi kita, yaitu seekor binatang yang keluar daripada lubang yang kecil. Dung keluar nangkin ngon lubang na meneki, magodang mon nangkin. Godang nangkin binatangon. Palitong pamana lombu. Keluar lombu, siyan lubang na menek sa godang lubang ni Jai. Tampil de lombu si. Ho tampil de. Darong na tampil Keluar maon. Tarsonggot tong nabinta. Heran nabinta sallallahu alaihi wasallam, mahada ya Jibril. Perumpamaan apakah ini ya Jibril? Permisalannya don ya Jibril. Inilah permisalan nanti umatmu itu di akhir zaman. Setelah mereka keluarkan ucapan-ucapan mereka sehingga timbul penyesalan kepada mereka. Artinya palason sarilitana alak na sodong remna. Allah. Syarat na ipartulbas kon soni. So kaluar sudah hanay ruang kon. So kaluar sudah hanay pikiran kon. Soni dolala sonayang sudah nguluan guru niya. Ulang partulbas kon sudah. Adong dena sotola tulbas konon. Tong kinay tondo-tondo matamu biado ilalahoy. Manyosal ko arani nangkin bangwa. Ipangkuling ikaluar kon ko sudah ucapan ina. Ang godong do'y kaluar kon ucapan ni, magodang day, magodang may, kehemat tujay, kehemat tujulu. Jadi, apapun yang kita rasakan dalam hidup ini, kesusahan, baik nangkin kesulitan, jangan lupa mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulangin ang partulbas kon sude. Apalagi naman cariton aib niya lah, manyosal ko tong kinay, antak na iya do manolong ko tong kinay, tibo-tibo ipajahat-jahat ko ya, ambung ko itong andalan, tarcilek ko nangkin tartutuk na dia madabu hosian motor, antak na anak niya buseng do manolong anak mo dirantuan na marjagal, so marhasil so daputan kiriman ko sa jo. Iya sa jo makiciton mo, dala nga nangkin manyosal ko amen. Tahan ucapan, tahan bicara. Berpikirlah dulu sebelum berkata. Berkata-kata itu harus kita pikirkan. Tungkin na rodi tapanyosanan. Arana kadang menempuh ucapan ibon bisa menjadi beban, menjadi arsak di iba. Imasobahat kalak nangkin na bangwa nasaladokon. Ala tandang tardokonaw. Naibatan duwi ng dilaon. Natajo manon dilaw. Imasodong sada kitab na ikarang ni Imamul Ghazali, afatul lisan, kebinasaan lisan, keterlanjuran ucapan lisan. Imasoibain pagar niyon, pagar betis. Idodo pagar nai,
iponima pagarnian sulang pupu mangkuling ilkilipon mo palagit mangkuling manilay. Oh, ima pagar pertama, pagar kedua bibir niba. Imay doy, ang utanganon na pagaran nun. Mataon penay pagaran ni. Allah. Jadi jamaah na dirahmati Allah, semua ada hikmahnya. Maka kita jangan lupa permisalan-permisalan yang diperlihatkan kepada Nabi kita di dalam Isra' Mi'raj itu adalah sebagai pelajaran yang mulia bagi kita semua. Ima sukurluon nangkin ikaji, ima sukurluon icariton. Icariton itakaji pe Isra' Mi'raj inang indangkan nasaloseon, ima sonangkin Isra' Mi'raj taun hanya sekedar memperingati dan menghargai keagungan yang Allah berikan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Pendek cerita sampai mana binta tu Masjidil Aqsa, maka solatlah Nabi, azanlah malaikat Jibril alaihi salam, Nabi yang dituntun menjadi imam. Di dalam masjid itu solatlah berjamaah. Di belakang Nabi kita ada beberapa Nabi. Ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Musa, ada Nabi Isa. Semua Nabi-Nabi yang diturunkan kepada mereka kitab. Dan mereka juga Nabi-Nabi yang tidak mereka menerima kitab. Ataupun mereka hanya menerima lembaran daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi-Nabi dahut Rasuli. Adong de nangkininang na menerima kitab. Iturun kontusia kitab sundia na binta. Adong buseng nangkin hanya lembaran. Adong buseng nangkin di dia nadong lembaran di sia. Ada beberapa nabi. Maka samalah syariatnya dengan syariat yang sebelumnya. Datangnya Al-Quran itu adalah penyempurnaan bagi semua kitab yang sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ahadu hikmah nion. Nabi entah menjadi imam. Di belakang dia itu adalah semua nabi-nabi. Di belakang dia itu semua nabi-nabi. Menunjukkan pertama, siapapun di antara mereka umat yang sebelumnya yakin kepada Nabi Ibrahim, yakin kepada Nabi Musa, yakin kepada Nabi Isa, yakin kepada semua nabi-nabi yang sebelumnya, mesti diakhiri keyakinan itu dengan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idon hikmah nion. Kisah Isra' Mi'raj iban nangkin adong di sipardalanan sumbayang di Masjidil Aqsa belakang ni Nabi ta ma'mum na sudah imam nangkin nabi-nabi dohon rasul. Paringotan montu umat dalam Islam. Paringotan montu umat-umat na lain-lain inda sah iman nyalai tu nabi nyalai anggona mar iman kalai tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan peringatan yang singkat ini, Isra' Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tentunya kita juga sudah tidak lama lagi akan memasuki bulan Ramadan, bulan yang suci. Dan kita sekarang sudah berada pada bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak selalu lalai manusia. Makanya di bulan Sya'ban ini Nabi membanyakkan amal ibadahnya, meningkatkan amalnya, sampai-sampai dia membanyakkan puasa pada bulan Sya'ban. Nabi tidak pernah puasa lebih banyak setelah bulan Ramadan, melainkan pada bulan Sya'ban. Maka satu saat Nabi kita ditanya oleh para sahabat, kenapa engkau banyak berpuasa pada bulan Sya'ban ya Rasulullah? Aku berpuasa pada hari ini. Aku berpuasa pada bulan Sya'ban ini karena bulan Sya'ban ini bulan akan dijemput amalku. Bulan akan dijemput amal ibadah. Allah utus malaikat-malaikat untuk membuat mengalap sudi amal ibadah ta. Anu saya laporkan sudi amal ibadah ta itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh sebab itulah Nabi kita diantaranya banyak dia berpuasa pada bulan Sya'ban. Dan Nabi juga menjawab yang sebenarnya
Kenapa Nabi banyak berpuasa pada bulan Sya'ban ini? Itu Nabi menjawab, hadha syahru yaghfulu fihi kathirun minan nas, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadha syahru yaghfulu fihi kathirun minan nas. Sebetulnya nabahatan kalak di bulanon nalale di bulanon, marsak, susah, sibuk dengan kesibukan dunianya. Padahal bulan Ramadan sudah akan dekat, tapi banyak manusia lalai. Dimaksudkan mungkin ulang lupa ita bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu adalah setiap huruf yang ada pada kalimat Sya'ban mempunyai yaitu makna dan tujuan. Shimnya itu adalah syarafun, ba-nya itu adalah birrun, alifnya itu ialah alif yang mati itu ialah ulfatun, dan nun yang ada pada kalimat Sya'ban itu ialah nurun. Syaraf artinya adalah kemuliaan, ainnya itu adalah ketinggian, birrulnya itu adalah kebaikan, ulfahnya itu adalah kesatuan. Kesatuan palaporo niba tenang dalam keluarga. Banyakkan amal ibadah di dalam bulan Sya'ban. Apabila kita mau mendapat nur daripada Allah, banyakkan ibadah pada bulan Sya'ban. Nun yang terakhir itu adalah nur, cahaya daripada Allah. Syaraf itu adalah kemuliaan. Palaporo mulia hidup niba, mulia rasuki niba, mulia keluarga niba, mulia ibadah di hadapan Allah dan bahkan juga di hadapan manusia. Banyaklah amal ibadah pada bulan Sya'ban. Mudah-mudahan dengan pelajaran dan peringatan Isra Mi'raj yang kita adakan pada pagi hari ini, walaupun singkat, semoga menjadi pelajaran yang baik bagi kita semua. Dan insya-Allah setelah ini terus kita adakan juga pembacaan qasidah sekaligus dengan mahallul qiyam nantinya, dan kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Qasidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, Salawatullah alaika.
ذنوبنا ببركة الهادي المشفع ربي اغفر لنا ذنوبنا يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله طلع بدر علينا تمثالنا الوداع وجب الشكر علينا اللهم صل وسلم وسلم وبارك عليه ما شاء الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين. آمين. واجعل مساءنا مساء الصالحين. آمين. اللهم بارك لنا اللهم كما بلغت آمين. رجب وشعبان فبلغنا رمضان. آمين. اللهم كما بلغت رجب وشعبان فبلغنا رمضان. آمين. يا مجيب السائلين اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحم امه سيدنا محمد. اللهم انصر امه سيدنا محمد. اللهم اغفر لامه سيدنا محمد. اللهم اجر امه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يا مجيب السائلين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Ada guru kita yaitu Al-Habib Umar bin Habib Al-Jailani, salah seorang guru kita di Makkah. Alhamdulillah kami juga pernah berguru kepada beliau selama dulu di Makkah. Majelis beliau ada di Syariah Sittin, ada warna nama pohon Syariah Sittin di atas gunung. Setiap malam Rabu setiap Isya beliau mengajarkan di salon iman kitab Sunan Abi Dawud.
Sunan Abi Raiton adalah kumpulan hadis-hadis Nabi kita yang ditulis oleh Imam Abi Dawud rahimahullah ta'ala. Beliau wafat setelah naik terbang ke udara dari Oman menuju ke Indonesia. Hingga beberapa jam naik udara, beliau wafat, meninggal di atas di dalam pesawat. Masih beliau murajaah, masih sempat beliau membuka-buka kitab pembahasan di pesawat ini. Alhamdulillah, beliau dengan semangat di dalam perjalanannya adalah dakwah. Dakwah itu tentu seperti yang kita sampaikan tadi adalah jihad fi sabilillah. Beliau sudah diwafatkan. Beliau meninggal tidak lagi dimakamkan di tempat beliau, di kampung beliau, tapi beliau dimakamkan di negeri kita ini. Tentunya itu adalah menunjukkan satu keberkahan keturunan masyayikh kita. Dan beliau ini adalah mufti Syafi'iyah, muftinya di Makkah, khususnya di kalangan mazhab Syafi'i. Karena ada mufti Hanabilah, mufti Hanafiyah, mufti Malikiyah, mufti Syafi'iyah. Jadi kalau mufti di mazhab Syafi'i di Makkah mana? Beliau Al-Habib Umar bin Hamid Al-Jailani rahimahullah ta'ala, orang yang sangat lemah lembut, sangat alim, sangat faqih, dan beliau adalah bahagian daripada wali min awliya Allah ta'ala. Sekali lagi sebelum kita tinggalkan tempat ini, mari kita Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ahsanul jazaa kepada Tuan Guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Tuan Naborkan. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan pada pagi hari ini kepada kita semua dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita amalkan untuk kebaikan kita dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, terima kasih semua kepada sahabat Bapak Ibu yang telah berhadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, dan insyaallah kita akan bertemu kembali di hari Ahad yang akan datang, tetap bersama dengan keluarga kita, bersama-sama di majelis daripada taman-taman surga ini. Mudah-mudahan kita semua ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keberkahan daripada peringatan Isra wal Mi'raj daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terima kasih kepada Pondok Pesantren Al Yusufiyah, terutama kepada anak-anak santri kami yang telah tadi dengan semangat membacakan salawat-salawat kepada kita bersama, dan kita juga ikut bersalawat. Kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh-solehah, yang insyaallah mereka akan menjadi penerus daripada dakwah perjuangan Nabi Muhammad SAW, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan juga Tuan Guru kita ini, Tuan Al-Ustaz Al-Mukarram Tuan Naborkan, Allah berikan kesehatan, keberkahan dan umur yang barokah, amin ya rabbal alamin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan rumah Bahatuna. Oh, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil Mustafa
مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا واسع الكرم والحمد لله رب العالمين. Nang doon niya hilin kami binakim tu murid tu yang parang nilai kenal sini panganon nilai insyaallah insyaallah Allah. Oleh sih, dokumen. Si di taman ko nina. Oh, mula muto ni. Dong sibukan dia ambil memang mulut lah bila benjarang tu. Itu kan ya. Oh, lepas ni. Di Sabtu Minggu berarti. Pagi. Lepas Terbang ya tu. Oh, lepas ni. Betul. Daripada jaga orang. Lepas ni lah. Sana daripada jaga. Betul. Kirap mulik dah wih. Kayo mun lingkungan sa, lingkungan dua. Harap main dulu. Main dulu. Nah terikut dia tung. Sepakat dia tung Malaysia hari hari nak tonin dah weh. Main nah tertinda bina kot aki tonin dah ni Kita Ustaz Jalil tanggal 6 di Aliruan. di Aliruan. Tanggal 6. Tanggal 6 bulan 2. Alah. Serantar tanggal 2 tu, dia tanggal 2 tanggal pas. Ini susah bah, kan? Terima kasih kepada semua yang menonton. Barakallahu fiik. Terima kasih yang sudah tip-tip layar. Terima kasih sudah gip-gip. Barakallah. Sampai jumpa di hari Ahad yang akan datang. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.